Perkenalkan, nama saya Fasila dari kelas 1 berasal dari Prodi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas riset operasi yaitu masalah transportasi. Nah, di sini juga saya telah membuat perbekalan soalnya yaitu mengenai suatu perusahaan tentang itu memiliki 3 buah gudang yaitu A1, A2, dan A3. Nah, dengan kapasitas masing-masing itu 80 ton, 100 ton, dan 120 ton. Nah, kembang tersebut akan diangkut ke K1, K2, dan K3 yang masing-masing mempunyai daya tampung 120 ton, 110 ton, dan 70 ton. Nah, biaya pengiriman dari pelabuhan A1 ke K1, K2, dan K3 itu masing-masing adalah 60, 100, dan 80. Nah, dalam ribuan rupiah per ton. Nah, biaya pengiriman dari pelabuhan A2 ke kota K1, K2, dan K3 itu adalah 100, 300, dan 200. Nah, sedangkan biaya pengiriman dari pelabuhan A3 ke kota K1, K2, dan K3 adalah 100, 160, dan 300. Jadi, tentukan solusi optimal biaya pengirimannya. Untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama akan diselesaikan melalui beberapa metode. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode NWC ini. Nah, baiklah di sini kita telah memasukkan bilangan tadi ke dalam tabel untuk biaya A1, sesa 1, biaya A1 ke K2, dan K3, sesa A2 ke K1, A2 ke K2, dan ke K3 gitu. Nah, ini sama seperti pada soal di atas. Nah, kita juga menetapkan supply atau persediaan dari masing-masing toko dan juga kapasitas dari masing-masing kota. Jadi yang pertama yaitu supply-nya ini ada 80, 100, dan 120. Dan untuk kapasitasnya itu ada 120, 70, dan 110. Nah, jadi untuk kapasitas dan supply itu sama nilainya, maka kita tidak perlu menggunakan bilangan lagi. Baik, selanjutnya kita langsung mencari saja atau menghitung dengan metode yang di sini. Nah, menghitungnya itu dari sudut yang paling kiri, yaitu di sini pertama ada 60. Nah, lalu dari 60 ini dari mana? Nah, kita mengisi yang kosong dengan di sini supply-nya kan 80. Jadi kita masukkan bisa 80 karena kapasitasnya itu 120, maka terpenuhi untuk supply di K1. Lalu setelah itu di A1 kapasitasnya itu kan masih tersisa 40. Jadi kita masukkan ke K2-nya 40, lalu untuk K2 ini itu supply-nya kan ada 100, berarti sisanya ada 60. Nah, 60 itu kita masukkan di A2 ini. Nah, kita lihat lagi di A2 ini kapasitasnya berapa? Itu 70. Nah, berarti masih ada sisa 10. Nah, 10 itu kita letakkan di K3 untuk memenuhi kapasitas. Jadi, lalu kita lihat lagi di K3 ini berapa supply-nya. Itu ada 120 dan telah terisi 10. Berarti bisa diisi lagi dengan 110. Nah, jadi setiap yang terisi ini nantinya akan bisa kita hitung menjadi Z atau fungsi tujuannya. Nah, ini fungsi tujuannya itu Z yang 60 dikali 80, 40 dikali 100, ditambah 300 dikali 60, ditambah 200 dikali 10, ditambah 110 dikali 300. Nah, sama dengan dapatlah hasilnya 61.800. Baik, selanjutnya di sini juga kita akan mencari dengan metode FAM. Nah, dengan metode FAM ini yang pertama kita lakukan adalah kita mencari selisih dari masing-masing A1, K1, A1, A2, A3, dan K1, K2, K3. Nah, lalu dapatnya selisih terbesar, kita akan mengisi sel dengan kapasitas apabila kapasitasnya itu terpenuhi. Maka baris itu akan hilang atau kolomnya juga dapat dihapus karena sudah terpenuhi. Kita mulai dari yang pertama yaitu
untuk A1 yang dikurangi adalah atau yang dicari selisihnya itu dua bilangan yang terkecilnya, yaitu ada 80. Nah, jadi 80 dan juga 60 berarti selisihnya di sini ada 20. Nah, untuk A2 ada 100 dan 200, maka selisihnya 100. Nah, untuk A3 di sini ada 100 dan juga 160, maka selisihnya itu 60. Nah, untuk K1 ada 100 dan juga 60, maka selisihnya 40. Dan untuk K2 itu ada 100 dan 160, maka selisihnya 60. Dan untuk K3 itu ada 80 dan juga 200, maka selisihnya 120. Nah, dari selisih ini kita dapat melihat mana selisih yang terbesar. Nah, di sini kita dapat melihat selisih yang terbesar itu ada pada kolom ketiga. Jadi kita lihat bilangan terkecil pada kolom ketiga itu yaitu ada 80. Nah, jadi 80 ini kita isi sel kosongnya dengan 120. Nah, kenapa 120? Karena kita dapat mengisi 120 ini karena kapasitasnya juga 120. Maka untuk kolom K3 ini kita hapus karena sudah terpenuhi kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita dapat lagi melihat kapasitas selisih selanjutnya, yaitu untuk A2 ini sudah kita tutup. Oke. Untuk A2 ini sudah kita tutup karena kapasitasnya itu sudah terpenuhi. Nah, sedangkan A1, ini untuk A1 ini yang sudah saya tutup ini karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Nah, untuk A3 yang sudah tertutup ini karena supply-nya ini sudah terpenuhi juga. Lalu kita menghitung lagi untuk A2 dan A3-nya. Selisihnya itu 100 dan A3-nya A2 dan A3 ini selisihnya 100, A3 60, K1-nya 80, dan K2-nya itu ada 100. Kita lihat lagi selanjutnya di sini di mana ada selisih terbesarnya. Ternyata selisih terbesarnya ini ada pada A2. Jadi kita lihat mana bilangan yang terkecil pada A2. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Karena sudah terpenuhi, maka kita tutup. Nah, di sini kita lihat bilangan terkecilnya pada A2. Pada A2, yaitu 100. Di sini kita lihat supply-nya kan ada 80, maka bisakah kita isi 80? Nah, ternyata bisa. Karena kapasitasnya itu ada 110. Berarti masih tersisa kapasitasnya itu untuk supply-nya terpenuhi. Berarti untuk K1 kita tutup, K1-nya kita tutup juga karena sudah terpenuhi. Selanjutnya, di sini kita menghitung lagi selisih untuk A2. Nah, untuk A2 itu di sini kan 300, ini karena tinggal satu-satunya. Untuk A3 ini itu 160 karena juga tinggal satu-satunya. Dan untuk A2 ini ada 60, berarti selisih terbesarnya itu ada di 300. Nah, berarti kita isikan yang 300 ini, kita isikan 30. Nah, karena sisa dari kapasitas ini tinggal 30. Nah, untuk A2 ini ada 100 supply-nya. Untuk K2 ini kan ada 100 supply-nya, maka masih tersisa 70. Berarti kita isikan nanti untuk di A3 K2-nya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini untuk selisih. Nah, untuk selisihnya di sini kita tutup terlebih dahulu karena sudah terpenuhi.
Dan di sini kan kita tersisa 160, yang A3K2-nya berarti kita tinggal isikan saja di sini 70 untuk sisa supply. Berarti di sini supply-nya ini telah terpenuhi, maka tidak ada lagi yang tidak ada lagi digunakan selisihnya. Oke. Nah, baik, maka kita di sini sudah tidak ada lagi digunakan selisihnya. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 80 dengan 120, 100 dengan 80, 300 dengan 30, dan 160 dengan 70. Kita dapat menghitung fungsi tujuan ini dari hasil pencarian dengan metode FAM ini, yaitu fungsi tujuannya atau Z ini sama dengan 100 dikali 80, ditambah 30 dikali 300, ditambah 160 dikali 70, ditambah 80 dikali 120, maka dapatlah hasilnya 37.800. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari atau menyelesaikan metode stepping stone. Nah, jadi dengan metode stepping stone ini, kita mencari jalur atau alur dari batu loncatan dari masing-masing sel yang berisi. Jadi, yang pertama, kita lihat di sini ada A1, K3 sel yang kosong. Nah, jadi kita hitung itu dengan mencari jalurnya itu dari 80 ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke kanan. Nah, maka di sini 80 ini kan bilang nilai negatif, jadi di K2 ini negatif. 80 ini positif dan untuk K2 ini negatif, maka untuk mencari A1 K3 ini 80 dikurang dengan 100 ditambah 300 dikurang 200, maka dapatlah hasilnya 80. Jadi positif, negatif, positif, negatif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mencari A2K1, untuk sel kosongnya lagi kita ambil jalurnya dari 100 ini, lalu dikurangi 60, sama di sini seperti jalurnya positif, negatif, negatif. Maka 100 dikurang 60 ditambah 100 dikurang dengan 300 dapatlah hasilnya min 160. Nah, selanjutnya untuk mencari A3K1, untuk jalurnya sel yang kosong ini lagi kita ambil di sini 100, lalu kita kurang 60, kita ke atas ini, lalu kita ke kanan, kita tambah 100, lalu kita ke bawah, kita kurang 300, lalu kita ke kanan lagi, kita tambah 200. Maka dapatlah hasilnya itu 40. Nah, selanjutnya untuk mencari A3K2 ini, kita mulai dari 160 ini, kita kurang 300, lalu kita tambah 200, kita kurang 300, maka dapat hasilnya min 240. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari, kita pilih dulu bilangan negatif dengan nilai yang terkecil. Jadi nilai negatif di sini kan ada dua, yaitu min 160 dan min 240. Jadi kita ambil yang paling kecil min 240. Itu ada pada kolom A3K2. Nah, untuk kita memilih bilangan negatif ini dengan nilai terkecil, di sini kan nilai terkecilnya ada pada A3K2. Jadi kita lihat ke kolom A3K2, di sini kan kosong, nilainya kosong, maka di sini untuk di sini tadi nilainya 60, ada 10, dan ada 110. Jadi kita lihat di sini untuk A3 ini nilainya, maka di sini plus negatif, untuk jalurnya plus negatif plus negatif. Nah, untuk nilai negatif terkecil ini kan ada 60. Berarti di sini kan kita tambah untuk jalurnya 60, lalu 60 dikurang 60 jadi 0 atau kosong. Lalu di sini ditambahkan 60 menjadi 70. Lalu di sini kita kurangkan 60 menjadi 50. Nah, selanjutnya kita isi lagi sel kosong A1, K3, A2K1, A2K2, dan A3K1. Di sini didapat lagi bilangan negatifnya itu adalah dengan nilai terkecilnya ada pada kolom A1, K3. Nah, kita lihat pada A1, K3 di sini, kita jalurnya di sini kan kosong.
lalu kita ambil jalurnya positif, negatif, positif, A1, positif, negatif. Nah, maka di sini kan nilai terkecilnya itu nilai negatif terkecilnya itu 40. Jadi kita tambahkan 40 di sini, lalu kita kurangkan 40 menjadi 10, lalu kita tambahkan 40 menjadi 100, lalu kita kurangkan 40 menjadi kosong di sini. Jadi jalurnya tadi di sini ya, positif, negatif, positif, negatif. Nah, maka selanjutnya kita lihat lagi untuk A1, K2, A1, K2-nya, sel kosongnya A2, A2K1, A1K2, A2K1, A2K2, dan A3K1-nya. Sama, kita juga di sini untuk menghitungnya, kita menggunakan jalur juga, contohnya A1K2 ini 100, dikurang dengan 160, 100, A1K2 100 dikurang dengan 160 ditambah 300 dikurang dengan 80, maka dapat hasilnya 160. Untuk A2K1 itu 100 dikurang dengan 200 ditambah dengan 80 dikurang dengan 60 dapat hasilnya 80. Untuk A2K2 itu 300 dikurang 160 ditambah 300 dikurang 200 dapat hasilnya 240. Nah, di sini kan masih ada yang bilangannya negatif, yaitu A3K1 ini. Nah, untuk jalurnya A3K1 ini adalah 100 dikurang dengan 300 ditambah 80 dikurang dengan 60. Jadi hasilnya minus 180. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini jalurnya itu adalah positif, negatif, positif, negatif. Maka untuk nilai negatif yang terkecilnya kan ada 2, 80, dan 10. Maka nilai yang terkecilnya itu ada 10, kita ambil yang 10. Nah, di sini dapat kita isi bahwa ditambahkan 10 di sini, ditambahkan 10, lalu dikurangi 10 menjadi 70, lalu ditambahkan 10 menjadi 50, lalu kita kurangi 10 menjadi 0 atau kosong. Nah, selanjutnya, karena hasilnya ini tadi tidak ada lagi yang negatif, maka dapat dihitung solusi optimalnya dari pencarian dengan metode stepping stone ini, yaitu fungsi tujuan atau Z-nya. Itu Z sama dengan 70 dikali 60, ditambah 50 dikali 80, ditambah 70 dikali 200, ditambah 10 dikali 100, dan ditambah 100 dikali 160. Maka dapatlah hasilnya 39.200. Nah, baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan metode MODI ini. Di sini kan kita menggunakan hasil tabel dari metode NWC. Nah, di sini kita akan menentukan sel masuknya, sel 11, di sini sama dengan ada A1, K1, yaitu U1 ditambah F1 sama dengan C11. Nah, C11-nya itu adalah 60, jadi 0 ditambah F1 itu sama dengan 60, maka F1 itu sama dengan 60. Nah, untuk sel dua-duanya itu sama dengan U2 ditambah F2 sama dengan C12 sama dengan ditambah C12-nya itu ada 100, berarti 0 ditambah F2 sama dengan 100, maka F2-nya adalah 100. Untuk sel 22 itu sama dengan U2 ditambah F2 sama dengan C22-nya 300, dan berarti U2 ditambah F2 sama dengan 300. Tadi F2-nya kan 100 nih, jadi 300 dikurang dengan 100, maka dapatlah hasilnya U2 200. Nah, selanjutnya untuk sel 23 sama dengan U2 ditambah F3, untuk C23, U2-nya itu 200 dan F3-nya 200, maka 200 dikurang 200 dapatlah F3-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk sel 33 itu sama dengan U3 ditambah F3, C33 sama dengan U3 itu 300 dan ditambah F3-nya tadi adalah 0, maka 300 dikurang 300 dikurang 0, maka dapatlah U3-nya 300. Nah, untuk rumusnya MODI ini adalah CIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang FJ. Nah, di sini kan indeks perbaikannya ini masih negatif. Jadi hasilnya itu negatif hasilnya, lalu kita ubah dulu agar tidak menjadi negatif. Caranya hampir sama dengan metode stepping stone tadi dengan pergantian. Nah, di sini kan ada sel 32,
kita coba dari yang paling besar ke paling kecil, yang sel 32 ini. Tadinya di sini kosong, di sini kosong. Nah, di sini kosong, lalu di sini ada 40, lalu di sini ada 60, ya di sini 60. Maka ada 10 dan di sini ada 110. Nah, di sini kan untuk positif, untuk jalurnya itu positif, negatif. Maka untuk nilai terkecil negatifnya itu kan ada 60 nih. Nah, maka di sini kita tambahkan 60. Nah, kita kurangkan 60 jadi kosong. Lalu kita tambahkan 60 menjadi 70. Lalu kita kurangkan 60 menjadi 50. Nah, selanjutnya untuk sel 31 ini, sel 32 tadi kan yang sudah diperbaiki, maka kita ambil lagi untuk sel 31 ini. Nah, sel 31 sama caranya tadi, di sini kosong, di sini kosong, kemudian untuk nilai berarti negatif yang terkecilnya tadi di sini adalah 60. Nah, 60 maka 60 lalu di sini dikurang 60 jadi kosong, lalu ditambah 60 menjadi 70, lalu di sini kita kurang 60 menjadi 50. Nah, sama di sini tadi, jadi di sini 60 ditambahkan dengan 60 dikurang 60 dikurang dengan 80 ini jadi 20. Lalu di sini 60 dikurang 60 ditambah 40 menjadi 100. Dan 60 dikurang 60 di sini jadi kosong. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk sel 21 ini, di sini kan sel 21 ini tadinya di sini kosong. Untuk sel 21-nya tadi di sini kosong. Maka sel 21 jalurnya itu 100, 100, 300, 50, dan 200. Nah, setelah hasil dari indeks perbaikannya tadi tidak ada lagi yang negatif, maka kita dapat ada lagi, kita dapat menghitungnya nilai fungsi tujuannya atau Z-nya itu, yaitu dengan yang telah saya tandai dengan kotak warna ungu ini. Jadi, untuk fungsi tujuannya itu atau Z ini sama dengan 100 dikali 100 ditambah 20 dikali 80 ditambah 40 dikali 100 dan tambah 40 dikali 100 ditambah 50 dikali 200 ditambah 50 dikali 300. Jadi dapatlah hasilnya 44.600. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode implementasi masalah transportasi ini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.